Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 14 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 3 ayat 1 sampai 10 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 20. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel
telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu". Sesudah gelap gempita perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus yang diakhiri dengan pesta pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, kita kini memasuki masa biasa pekan pertama sesuai kalender liturgi. Kita sudah memasuki kesibukan rutin harian yang meminta perhatian, baik dalam hal kerja, kegiatan mencari nafkah, merawat kehidupan, menghadapi pengaruh permainan politik, dan menjalin relasi dengan sanak keluarga dan teman sahabat kita, dan memberi perhatian pada pertumbuhan iman, harap, dan kasih. Kita mulai mencermati mana saja yang tetap berlangsung mulus dan mana saja yang kurang, sakit, atau menjadi beban yang perlu ditangani segera. Dalam bacaan pertama hari ini tentang panggilan Allah terhadap Samuel muda,
kita mendengar bahwa pada masa itu di tanah Yehuda Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan pun tidak sering terjadi. Orang-orang semasa sudah tidak banyak berelasi lagi dengan Tuhan, seakan-akan Tuhan sudah dilupakan dan ditinggalkan. Tokoh Tuhan tidak ingin meninggalkan mereka. Karena itu, Tuhan memanggil Samuel muda yang sedang dibina dan membantu Imam Eli. Sesudah 3 kali dipanggil dalam mimpi, Imam Eli menyuruh Samuel untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur, dan seluruh Israel tahu bahwa Samuel sudah dipilih Allah untuk jabatan nabi, menjadi pewarta kehendak Allah untuk menghantar manusia kepada keselamatan. Sebagai nabi Allah, kemudian Samuel mengawal perubahan politik kaum Israel dari sistem pemerintahan hakim-hakim menjadi satu kesatuan bangsa dengan sistem kerajaan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bahwa sesudah pembaptisannya di Sungai Yordan, Yesus tampil perdana di depan umum di kota Kapernaum di Galilea. Wartanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus pun memanggil murid-murid yang pertama. Kemudian Yesus mengajar di rumah ibadat, dan semua orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Sesudah mewartakan dengan kata-kata, Yesus berhadapan dengan kondisi nyata di tengah masyarakat, yaitu ada banyak yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Kondisi ini tidak dikehendaki oleh Allah, karena itu Yesus bertindak untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan yang kerasukan setan. Baik yang dijumpainya secara pribadi, yaitu ibu mertua Petrus yang terbaring karena demam, maupun orang-orang kota itu yang menjelang malam dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan dari penyakit dan kerasukan setan. Yesus Kristus sudah datang untuk melakukan kehendak Allah. Dengan sabda dan tindakan, Yesus menghadirkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahwa Allah itu Immanuel, ada beserta kita. Serahkanlah kesulitan, kegelisahan, dan kebimbanganmu kepada Dia yang datang, maka jalan hidupmu pada tahun yang baru ini akan menuju kepada kebahagiaan yang dikehendaki Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.